Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Garnesia, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi modul 1.1. Nah, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, proses pembelajaran berfokus pada guru, di mana saya sebagai guru selalu aktif menyampaikan materi dengan metode ceramah, di mana siswa pasif mendengarkan materi yang saya berikan. Nah, dalam proses kegiatan ini saya kadang merasa lelah, kadang merasa capek, saya juga kadang jenuh juga karena proses kegiatan belajar mengajar saya aktif sendirian dari awal sampai akhir, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan saya juga tidak tahu sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap apa yang saya sampaikan. Yang berikutnya, proses pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu saja. Jadi materi-materi yang saya sampaikan saya samaratakan kepada semua peserta didik. Kemudian saya juga tidak memasukkan nilai-nilai sosial seperti karakter budaya ke dalam proses pembelajaran, padahal itu yang lebih penting, yaitu karakter peserta didik agar menjadi karakter pelajar profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, saya sebagai guru belum melaksanakan asesmen diagnostik, maksudnya yaitu saya melakukan penilaian awal kepada peserta didik untuk memahami sejauh mana peserta didik memahami materi yang akan saya berikan. Kemudian untuk mengetahui pula potensi peserta didik masing-masing. Kemudian saya sebagai guru belum mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sosial budaya daerah. Jadi saya belum mengetahui, belum menilai, belum mencari tahu kearifan lokal budaya daerah yang bisa diintegrasikan ke mata pelajaran saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran, yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik atau anak. Nah, ini yang akan saya terapkan. Jadi di mana pembelajaran saat ini semuanya berpihak kepada anak. Anak sangat aktif dalam proses kegiatan belajar. Saya sebagai guru hanya memfasilitasi dan menuntun peserta didik agar mendapatkan informasi pemahaman yang ingin saya sampaikan. Semuanya aktif dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik. Berikutnya, memahami potensi anak. Nah, pada saat awal saya harus memahami potensi anak. Jadi ketika proses pembelajaran saya bisa mengarahkan potensi peserta didik masing-masing agar bisa mencapai potensinya gitu. Yang berikutnya, memahami sosial kultural budaya di daerah. Jadi saya harus memahami kearifan lokal budaya daerah untuk diintegrasikan ke dalam mata pelajaran saya. Kemudian merubah perilaku. Yang pertama, membuat inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Selain menarik, juga bisa membuat anak aktif atau interaktif sehingga pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk belajar dan menjadi pembelajaran yang dirindukan oleh peserta didik. 2. Memberikan pengajaran yang terdiferensiasi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi hasil asesmen diagnostik itu untuk mengetahui pemahaman mana, jadi sehingga saya sebagai guru bisa mengajar dengan konsep terdiferensiasi. Ke anggota kelompok bisa disesuaikan dengan kemampuannya yang
dicampur antara yang sudah paham dengan yang belum paham, itu dicampur sehingga menimbulkan nilai-nilai karakter yang bergotong royong dan berkebinekaan global. Yang kedua, lebih cermat dalam mempelajari potensi siswa. Nah, itu agar siswa bisa memahami kemudian didorong agar mendapatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar dan memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Nah, itu yang akan saya terapkan. Jadi siswa selain mendapatkan transfer ilmu, mendapatkan keterampilan, juga memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berbudi pekerti, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Seperti itu ke dalam pembelajaran. Kemudian digitalisasi pembelajaran agar lebih interaktif dan inovatif. Nah, dalam hal ini saya harus memanfaatkan fasilitas TIK yang ada di sekolah, diintegrasikan dengan Google Workspace for Education sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan memotivasi semangat belajar siswa seperti halnya yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, jadi potensi peserta didik akan lebih maksimal dan karakternya juga akan lebih optimal. Yang berikutnya, menuntun peserta didik. Nah, menuntun peserta didik berdasarkan pemikiran Ki HD bahwasanya siswa itu bukan kertas kosong, melainkan kertas yang sudah memiliki coretannya sendiri. Saya sebagai pendidik hanya menebalkan coretan-coretan tersebut sehingga potensi siswanya menjadi maksimal dan optimal. Berikutnya, menerapkan pembelajaran yang diintegrasikan dengan kearifan lokal sosiokultural budaya daerah. Nah, ini nilai-nilai positif dari kearifan lokal sosiokultural budaya daerah harus diintegrasikan ke dalam pembelajaran sehingga peserta didik memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kearifan lokal. Contoh bergotong royongnya, kemudian berkebinekaan globalnya, beriman dan bertakwa, seperti itu. Dan kemudian pengajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini bisa juga diintegrasikan kodrat alamnya seperti apa, pertanian dimasukkan ke dalam pembelajaran, kodrat zamannya seperti apa. Jadi siswa juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, iptek, ilmu dan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu siswa kegiatan bermain bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Jadi siswa akan sangat aktif, akan sangat bahagia, akan sangat ingin mengikuti pembelajaran sehingga potensi peserta didik bisa muncul dan optimal, yang kemudian bisa menghasilkan siswa yang selamat setinggi-tingginya dan bahagia setinggi-tingginya pula. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.